mempelajari wujud benda hari ini, Ibu menggunakan dengan media gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran kelas rangkap. Di sini Ibu gabungkan kelas 3 dan kelas 4. Bu absen dulu ya untuk siswanya ya. Alia Ayu Sumira, Angel, Asyabil, Bayu, Bunga, Dapa. Oke, semuanya hadir ya. Untuk kelas 3, kelas 4, M. Syafwan Rashid, Meisha Kirana, Miska, Muhammad Akaizo, Muhammad Rizki, Rohit, Nada sama Putri. Hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang di kelas 3 itu tentang wujud benda, dan yang ke kelas 4 itu kerjasama. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Ibu hari ini sengaja menyatukan kalian di kelas 3 dan kelas 4. Kalau untuk kelas 3 hari ini Ibu mau menyampaikan materi tentang wujud benda. Kalau yang kelas 5 itu menyampaikan materi tentang kerjasama. Nah, sini yang pertama wujud benda. Dengan mempelajari wujud benda, kita harus mengetahui apa itu wujud benda, bagaimana bentuk-bentuknya, sifat-sifatnya, dan macam-macam dari wujud benda. Nah, sekarang kerjasama. Kenapa kita harus mempelajari kerjasama? Agar yang pertama kita mengetahui apa itu pengertian dari kerjasama, contohnya, manfaatnya, dan serta apa yang harus kita terapkan di dalam lingkungan keseharian kita setelah kita belajar bekerja sama. Itu untuk tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah semuanya tetap semangat. Hari ini kita mulai dengan pembelajaran wujud benda. Dari kelas 3, coba ada yang tahu apa itu wujud benda? Yuk, Bayu menjawab di sini, wujud benda itu bentuk, katanya gitu. Ya betul, karena wujud itu adalah bentuk dari sebuah benda. Setelah kita mengetahui tentang wujud benda, di sini kita akan melanjutkan apa saja wujud dari benda. Nah, wujud dari benda itu ada tiga seperti yang telah Ibu siapkan. Yang pertama benda benda padat. Yang kedua benda cair, dan yang ketiga itu benda gas. Nah, sekarang benda padat. Benda padat itu apa? Ada yang tahu? Benda padat itu sesuatu yang wujudnya tetap, tidak berubah. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga itu berubah apabila diberi perlakuan. Contoh dari wujud benda padat. Oke, Bayu menjawab meja, katanya. Pintar. Bukan hanya di sekolah yang kita temui, bisa di rumah, di sekeliling, di lingkungan. Ya, kalau buku misalnya nih, Bu contohkan nih. Kalau buku itu wujud benda padat. Yang kedua itu ada meja. Sampai di sini? Bu, kalau misal batu bata itu contoh benda padat atau benda apa? Benda padat. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akan melanjutkan tentang benda cair. Sekarang kita akan membahas pengertian dari benda cair sama sifat-sifatnya. Nah, sekarang sifat dari benda cair itu ada 3. Yang pertama, volumenya tetap. Yang kedua, bentuknya berubah. Yang ketiga, biasanya kalau benda cair itu pastinya mengalir. Contohnya apa saja? Yang pertama itu seperti yang telah dicontohkan. Ini ada air minum. Yang kedua itu ada es. Oke, paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada,
sekarang kita melanjutkan benda gas. Nah, sifat dari benda gas itu pertama, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Kedua, volumenya juga berubah sesuai dengan tempatnya juga. Yang ketiga, biasanya menekan ke segala arah. Ini contoh dari benda gas. Balon ini kalau misal kita buka terus kita terbangkan, pasti volumenya atau isinya habis. Contohnya, jadi dia akan mengempes, makanya berubah bentuknya dan berubah juga volumenya. Nah, sekarang ibu mau ngetes nih, siapa yang berani maju ke depan. Ini kan ada 3 kotak. Nah, yang pertama kotak benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Mau ambil yang mana dari gambar yang telah disediakan oleh ibu? Pensil ini benda padat, Bu. Ya udah, taruh di sini. Ada yang berani maju ke depan? Alia mengambil dari susu, terus diletakkan di benda cair. Benar? Benar. Coba sebutkan contoh benda padat yang ada di kelas. Kotak pensil. Iya, betul. Jawaban dari Dava. Paham semuanya? Coba tes semangatnya dulu. Masih semangat? Alhamdulillah. Tadi sudah belajar di kelas 3 tentang wujud benda. Yang sekarang kita akan membahas tentang kerjasama. Nah, apa itu pengertian dari kerjasama, bentuk-bentuk dari kerjasama, manfaat dari kerjasama akan kita pelajari hari ini. Sekarang ada yang mau menjawab, apa itu kerjasama? Oke, Miska menjawab, katanya kalau kerjasama itu saling membantu. Betul teman-teman semuanya? Betul. Kalau dari Dava katanya kerjasama itu saling tolong menolong, Bu. Pastinya betul. Oke. Nah, berarti kalian sudah sedikit mengetahui tentang kerjasama. Sekarang Ibu lebih jelaskan pengertian dari kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kalau misalnya sendiri yang melakukan itu bukan kerjasama. Tapi kalau Miska sama Marsha misal kerjasama piket, nah itu udah termasuk kerjasama. Berarti antara mereka berdua sudah saling tolong menolong, sudah saling membantu. Kenapa kita harus bekerja sama di dalam kehidupan? Karena sebagai makhluk sosial kita tidak mungkin berdiri sendiri. Pastinya memerlukan bantuan dari orang lain. Kenapa kita harus bekerja sama sih, Bu? Itu pertama, kalau kita melakukan kerjasama, yang pastinya semua pekerjaan itu akan cepat selesai. Contohnya kerjasama dalam pertama itu piket. Yang kedua apa? Yang kedua, sesuatu pekerjaan yang tadinya berat akan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, kalau kita dikerjakan secara bersama-sama, yang pastinya menghemat tenaga. Terus kalau kita saling membantu, saling bekerja sama, yang pastinya kita akan mempererat rasa persaudaraan. Terakhir itu maka akan terciptanya rasa aman. Itu manfaat dari kerjasama. Sekarang bentuk-bentuk dari kerjasama. Bentuk kerjasama itu ada 3. Yang pertama, kerjasama di sekolah. Ada yang tahu? Piket kelas. Bu, belajar kelompok. Betul. Belajar kelompok antara guru dengan siswa. Yang kedua, kerjasama di rumah. Hanya membantu orang tua, bantu ibunya mencuci piring gitu. Yang terakhir, kerjasama di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat juga ada kerjasama, kerja bakti, bersihkan selokan. Sama itu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Terus kerjasama itu terdiri menjadi 3. Kerjasama di rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Semuanya penting kita kerjakan. Kenapa? Karena yang pertama itu
meringankan pekerjaan, yang kedua mengurangi tenaga tadi, yang ketiga itu mempererat rasa persaudaraan, yang keempat menciptakan rasa aman. Jadi sangat penting diterapkan di lingkungan. Ada beberapa pertanyaan dari ibu yang sudah ibu siapkan di rumah dan kalian nanti dikerjakan. Oke, baiklah, tadi sudah kita bahas kerjasama sama wujud benda, bentuk-bentuk, manfaat, segalanya semuanya udah dijelaskan. Untuk selanjutnya ibu akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian akan ibu beri soal di mana dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti soalnya nanti ibu bagikan, sudah ibu siapkan di sini soal evaluasi dari khusus untuk kelas 3 wujud benda, sama yang kedua soal evaluasi dari kerjasama khusus untuk kelas 4. Nah, yang nanti untuk jawabannya silakan ditulis di buku kalian saja ya. Nanti setelah ibu kasih waktu 20 menit sampai 25 menit untuk menjawab. Tadi sudah dijelaskan sama juga sudah latihan ya tentang kerjasama dan wujud benda, dan alhamdulillah hasil dari jawab soalnya juga cukup memuaskan. Belum mengakhiri pembelajaran, ibu akan memberikan tugas nih. Tugasnya dikerjakan di rumah. Ibu kasih waktu 2 hari. Kalau di kelas 3 itu tugasnya amati bentuk kerjasama yang ada di lingkungan rumah sama lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu, dan catat apa saja yang dilakukan, apa saja yang terjadi. Kelas 4 itu tugasnya buatlah gambar dengan tema kegiatan lingkungan di sekolah. Kalian nanti boleh gambar di sini, nggak usah di buku gambar ya, cukup di sini saja. Berikan gambar untuk misal ada yang membersihkan kelas, ada yang apa, seperti itu terserah kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita berdoa sebelum pulang, semoga apa yang hari ini disampaikan, hari ini yang dipelajari dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita pahami dan bisa kita bawa hal yang positif di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan untuk berdoa dipimpin oleh kelas 4. Selamat bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.